Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan sidqa wa la raiba fiha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Alladzi 'adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takziah, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, dan yang paling utama adalah kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah pada malam hari yang berbahagia ini menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini, di rumah duka ini dalam rangka bertakziah atas kepulangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Ibunda Nur Hidayati yang kita cintai, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya sehingga beliau dipanggil mendahului kita semua. Salam serta selawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa terkait dengan musibah, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan suatu misteri, takdir yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Saya sendiri secara pribadi masih teringat dalam telinga saya bahwa belum lama ini di saat banjir saya mengikuti almarhumah. Beliau sedang dia syuting rumahnya dengan tergenangnya air. Kemudian saya bertanya, Bu, apakah airnya sudah surut? Dia bilang lumayan, tapi belum kering.
Waktu itu saya berada di NTT. Saya bilang, ibu nanti setelah pulang Makassar saya mau silaturahim. Dia bilang, betul Ustaz, saya minta saya diruqyah karena saya ini kurang sehat. Namun ternyata Allah mentakdirkan bahwa saya hadir untuk mengimami dia. Luar biasa. Saya menjadi saksi, dia adalah orang sangat baik. Sangat baik. Semoga dengan kebaikan yang beliau lakukan selama hidupnya akan menghantarkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kafa bil mauti mau'idah." Cukuplah kematian itu menjadi suatu nasihat. Cukuplah kematian itu menjadi suatu pelajaran. Semua kita menyadari bahwa sudah kesekian kalinya kita menyaksikan orang meninggal dunia. Dan sudah kesekian kalinya kita menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di liang lahat. Tetapi sudahkah kita jadikan peristiwa kematian ini menjadi suatu pelajaran buat diri kita? Itu menjadi pertanyaan. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang yang ketika itu dia ketika saya bicara tentang sholat selalu mengelak. Saya mengatakan, Anda boleh tidak sholat, yang penting tidak meninggal dunia. Tidak apa-apa, silakan lakukan dosa, yang penting Anda tidak meninggal dunia. Tidak bisa dibaca. Makanya kematian ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengirim pesan kepada kita. Seolah-olah orang yang meninggal dunia itu mengatakan kepada kita, saya jalan duluan. Tidak tahu entah kapan kamu yang akan menyusul. Seolah-olah sang mayit bicara seperti itu kepada kita. Betapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang menyaksikan kematian, menghantarkan jenazah ke liang kubur, namun sampai dengan hari ini mereka tidak mau sholat. Sampai dengan hari ini mereka memumpuk dosa. Lalu nasihat apa lagi? Nasihat apa lagi yang bisa membuat kita ini untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh dan mulai sekarang kita sadar untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat? Mau tunggu apa lagi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman seperti sekarang ini, masa pandemi COVID-19, ini dua misteri. Tiap hari orang meninggal dunia. Apakah kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian? Karena ada sesuatu yang pasti, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kematian. Kematian itu merupakan satu keniscayaan, sesuatu yang pasti akan terjadi. Cuma dipergilirkan. Cuma jadwal kematian kita ini masih dalam rahasia Allah.
Sehingga tidak perlu kita takut akan kematian. Ada orang ketika kita bicara tentang kematian, dumba-dumba gitu. Kepada kena tabah. Kenapa nggak tabah bersih dan itu? Kematian itu adalah kemauan Allah, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi kematian tidak perlu ditakuti. Karena biar kita takut, dia datang juga. Berani pun dia datang. Yang paling penting bagi kita adalah menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian. Itu yang paling penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang paling penting bagi kita adalah memastikan diri bahwa ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ketika kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, kita meninggal dengan membawa iman, kita meninggal dalam Islam. Itu yang paling penting. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bukti bahwa kematian merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim tsunami, orang-orang pinggir pantai takut akan disapu oleh tsunami. Maka mereka kemudian pergi tinggal di gunung. Karena di gunung tidak ada tsunami. Apa yang terjadi? Gempa. Justru tanah longsor yang menghantar dia ke laut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu takut sehingga kamu lari daripadanya, dia justru mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu ketakutanmu sehingga kamu bersembunyi di balik benteng yang kuat kokoh, itu sama sekali tidak menghalangi malakul maut untuk mencabut nyawa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu tersisa kita untuk muhasabah, introspeksi, evaluasi terhadap perjalanan hidup kita. Sudah berapa umur kita? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari esok? Jawaban apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur? Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk pulang kampung di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Kalau takwa menjadi bekal kita, maka seharusnya yang menjadi kesibukan kita adalah bagaimana mendapatkan takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu. Coba kita periksa kesibukan kita. Dari bangun sampai tidur kembali, apa yang kita lakukan? Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang sholat duhur lewat. Karena kenapa? Duhur kita sedang bekerja. Kadang-kadang asar juga lewat. Karena kenapa?
kita dalam perjalanan. Maghrib pun hilang karena kita kecapean. Isya kita ketiduran. Subuh kesiangan. Pertanyaannya adalah, apalah gunanya hidup kita kalau begini modelnya? Apalah manfaatnya kehidupan kita kalau perjalanan kita seperti ini? Untuk sholat saja, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk kita lakukan. Padahal kita sholat untuk siapa? Untuk diri kita. Amal yang pertama dihitung, diperiksa Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ingat baik-baik. Amal yang pertama yang diperiksa Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Jika amalan sholat kita masuk dalam kategori amal yang diterima, insya Allah amalan yang lain ikut. Kalau sholatnya termasuk kategori ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan amal sholat kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak termasuk amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amalan yang lain tidak ada manfaat. Walaupun kita membangun masjid, kalau kita tidak sholat, tidak ada manfaatnya pembangunan. Ini yang perlu kita perhatikan. Coba perhatikan perjalanan hidup kita. Mulai dari rahim ibu, posisi sujud kalau kita mau turun, mau keluar dari perut ibu. Ketika kita lahir disambut dengan azan. Ketika kita sudah menjadi mayit, posisi kita seperti orang sholat. Ketika diletakkan di liang lahat, menghadap kiblat. Apa alasan kita tidak sholat? Menjadi olahragawan, mampu lari berkilo-kilo. Pendaki gunung mampu mendaki gunung yang tertinggi, namun masih dilewati. Binaragawan mampu mengangkat besi sekian ton, tapi tidak mampu mengangkat sejadah. Apa gunanya itu? Maka sholat. Itulah yang dipesankan Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia. Dia mengingatkan an-nisa, an-nisa, an-nisa. Jagalah wanita, jagalah wanita. Dan as-salat, as-salat, as-salat. Jagalah salat kalian. Apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak sholat? Coba perhatikan ibadah dalam Islam. Perhatikan rukun Islam. Setelah syahadat, puasa bisa kita batalkan puasa kita karena sakit. Bisa kita batalkan puasa kita karena musafir. Tapi diqada atau digantikan di lain waktu. Zakat, jika kita tidak mampu, kita dizakatin. Kemudian haji, bagi yang mampu. Artinya di sana ada keringanan, tapi sholat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Anda tidak mampu berdiri, sholat adalah posisi duduk. Sehingga tidak ada alasan, aduh, ini pulang tumpung. Saya tidak bisa sujud, tapi duduk, bawa kursi ke masjid. Atau pengurus masjid menyiapkan kursi. Begitu menunjukkan bahwa tidak ada alasan tidak sholat gara-gara sakit.
Tidak bisa duduk, baring. Itu ada aturannya. Sampai tinggal isyarat. Dan yang terakhir, kita disolatkan. Itu menunjukkan bahwa ajaran yang satu ini tidak bisa diwakili. Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. Karena inilah yang menjadi perhitungan atau pemeriksaan pertama ketika kita meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau sholat kita cuma 2 kali setahun? Bagaimana kalau sholat kita cuma sekali seminggu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa nanti di pada mahsyar, setelah semua manusia dibangkitkan dan tidur panjangnya dari kuburnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dibangkitkan di pada mahsyar. Pada waktu itu situasi dan kondisi tidak menentu. Manusia tidak tahu bagaimana nasibnya sebentar. Ada orang tenggelam dalam keringatnya, ada sampai lehernya, itu keringat. Mereka memohon syafaat. Mereka memohon keringanan. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, itu bukan tugasku. Mereka datang kepada Nabi Musa, dia mengatakan, itu bukan wewenangku. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam, dia mengatakan, mohon maaf, itu bukan pekerjaanku. Semua menunjuk bahwa yang bertugas, yang berwenang untuk memberikan syafaat pada hari ini adalah Nabi terakhir Rasulullah SAW. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan selawat itulah kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Bisa dibayangkan. Pada masa itu jangan kita bayangkan seperti Kalibos, tidak ada apa-apanya. Pada masa itu sejauh mata memandang. Bagaimana orang bisa meminta syafaat? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenal kita bahwa kita umatnya? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menandakan kita sebagai umatnya, yakni ada tanda putih dari anggota badan kita yang terbiasa dibasuh air wudhu, mayene. Itulah sebagai tanda menjadi warna putih, sehingga itu menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah mengenal bahwa kita itu umatnya. Jadi wudhu ada hubungannya dengan sholat. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa penting untuk mengingatkan kita akan kewajiban kita saat ini. Karena kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita udah beres, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kita itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar di atas dunia ini. Kalau seorang itu sudah melaksanakan sholat, ibarat pakaian yang sudah dicuci bersih, sudah disetrika, itu pasti dijaga hati-hati jangan sampai kena kotoran. Nah, seperti itulah orang sholat. Maka insya Allah dengan melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, sholat 5 waktu, kemudian dilengkapi dengan sholat-sholat yang sunat, insya Allah mampu menghantarkan kita untuk menggapai keselamatan baik di dunia yang sementara ini, dan insya Allah janji pasti Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mendapatkan keselamatan masuk di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang jamaah takziah, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
langsung doa ya. Maka pada kesempatan terakhir ceramah ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita ikhlaskan niat kita, seraya kita mengirimkan doa kepada almarhumah. Semoga dengan doa-doa kita ini menambah amalan yang beliau telah lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya di liang kubur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amal. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa badilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma nakkiha min al-khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilha bil ma'i wal thalji wal barq. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa niyatan khalisah wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.